Halo teman-teman dan pejuang sehat. Di video kali ini kita akan membicarakan masalah yang sering dialami oleh orang-orang, yaitu sulit BAB atau sembelit. Bahasa medisnya sih konstipasi. Nah, sembelit ini terbagi menjadi dua, yaitu kronis dan akut. Definisi dari kronis itu adalah hal yang sudah terjadi dalam waktu lama, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Kalau yang akut itu biasanya terjadi secara mendadak dan dalam waktu yang sebenarnya relatif singkat sih. Dan biasanya bersifat sementara. Ya, sementara aja gitu. Nah, contoh yang akut itu misalnya aku sendiri suka mengalami ya. Jadi kalau misalnya aku mesti melakukan perjalanan, misalnya dalam waktu berjam-jam dan harus duduk gitu, nanti duduknya tuh lama gitu. Nanti entah di pesawat, ya, di bis, di mobil. Tapi kalau yang Ibu Ceki maksudkan di atas 4-5 jam. Kalau misalnya kita terbang sampai Amerika atau sampai Eropa, kita kurang lebih terpaksa tahu sampai 10-15 jam. Apalagi kita dari Banda Aceh pakai bisnya ke Jakarta, 3 hari kurang lebih kita duduk aja. Ya, jadi tidak bergerak sama sekali itu. Nanti pas sampai di tujuan itu biasanya aku suka mengalami sulit BAB juga gitu. Nah, dan itu di kamu seingat saya itu bisa 2-3 hari. Iya, emang lama, lumayan gitu. Terus selain perjalanan panjang yang harus kita duduk lama, itu juga biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan perubahan pola makan secara mendadak atau perubahan diet lah gitu ya. Seperti di grup Facebook grup kita juga Stop Diabesitas, banyak juga yang mengalami hal seperti itu karena melakukan perubahan pola makan. Karena bagi teman-teman yang belum tahu, kami kebetulan punya satu Facebook group namanya Stop Diabesitas, di mana semua orang memperjuangkan mengatasi diabetes hanya dengan pola makan saja atau menurunkan berat badan secara drastis, dan itu melibatkan perubahan diet atau pola makan yang cukup drastis. Dan mereka juga sering mengeluhkan mereka pada saat pertama melakukan perubahan itu mengalami sembelit atau konstipasi. Ya, ya. Nah, untuk video kali ini kita bicarakan yang akut saja ya, karena kalau yang kronis itu harus ada penggalian lebih mendalam lagi secara medis atau lab kayak gitu deh. Nah, karena kita harus tahu apa sebabnya, karena semua solusi yang kami akan memberikan boleh dipakai selama beberapa hari, mungkin seminggu lah atau apa, tetapi kalau lebih daripada itu sudah bukan akut lagi, sudah menjadi kronis dan harus dicari penyebabnya. Ya, nah untuk membicarakan yang akut ini, coba kamu jelaskan kenapa biasanya apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi BAB ini, sulit BAB ini. Oke, sebenarnya kita nggak usah cari jauh ya. Karena sebenarnya kamu tadi kasih contoh yang sangat bagus dan sangat masuk akal. Apa yang terjadi kalau kamu lama di bis atau di pesawat, kita tidak bergerak? Karena ternyata yang dinamakan peristaltik adalah secara definisi gerakan yang terjadi di dalam usus. Seperti meremas-remas. Betul, betul. Dan yang pada akhirnya menjadi air besar itu, dia kan harus melewati usus kecil dulu, baru masuk ke usus besar, baru keluarnya. Itu dinamakan peristaltik, dan itu sangat dibantu oleh gerakan kita. Karena walaupun orang yang suka agak mager seperti kamu, tapi kamu tetap dari dapur ke komputer, ke depan rumah, ke toilet, ke sini, ke sana, dan itu sesungguhnya udah cukup untuk membantu peristaltik tetap ada pergerakan. Sedangkan kalau kita duduk pesawat, bis, segala macam berjam-jam, kita nggak gerak sama sekali, dan itu penyebab utama ya atas tidak terjadi kelancaran dalam buang air besar ya. Maka salah satu solusi adalah jalan. Banyak orang mengatasi dapat langsung BAB kalau dia jalan selama 1 jam. Tapi satu ditambahin,
biasanya apalagi yang barangkali terjadi selama kamu duduk di Kurang pesawat? minum. Betul, ya. So menurut saya hal pertama yang kalian bisa coba adalah minumlah setengah liter air, jalan 1 jam. Kemungkinan akan bisa. Tetapi kalau hal ini masih belum berhasil, ada beberapa cara. Dan saya sekarang mau kasih tahu sama kalian cara yang menurut saya paling murah, paling cepat dan paling gampang didapatkan. Kemungkinan besar nggak sampai 1 kilometer dari rumah kita dapat. Tahu apa? Papaya. Betul, papaya, ya. So, dan memang sains juga menunjukkan dan beberapa studi-studi bahwa ada zat-zat tertentu di dalam papaya yang memperlancarkan merangsang BAB. Betul. Tapi gila aja lu kalau misalnya yang diabetes gitu disuruh makan papaya, gula darahnya bisa Oke. Ibu Ceki benar. Bagi orang yang misalnya punya diabetes, dan diabetesnya masih parah, taruhlah HbA1c di atas 8, 9, 10 segala, dengan gula darah yang 200, 300, 400, barangkali sebaiknya tidak, dan nanti kami akan memberikan beberapa alternatif yang lain. Namun papaya itu kalau nggak salah dia sekeluarga dengan timun, artinya air doang, ya, sehingga kalaupun kita misalnya makan setengah buah papaya atau apa, gula yang kita dapatkan tidak terlalu besar, ya. So, pada dasarnya kamu benar, ya. Tapi aku pengidap diabetes. Diabetesku udah terkendali, HbA1c bagus segala macam. Gue sama sekali nggak takut makan setengah buah papayanya untuk memperlancar BAB kalau satu saatnya punya. Ya intinya tadi yang kamu bilang itu, gula darah dan HbA1c-nya sudah terkendali. Ya. Untuk yang belum jangan deh. Dan satu hal lagi yang menarik mengenai papaya, jangan sampai ada 1-2 bijinya yang ikut dimakan sama kalian. Karena research menunjukkan bahwa biji papaya dia punya efek sebaliknya. Dia bisa dipakai sebagai salah satu obat atau herbal atau apa kalau kita mencret. Salah satu solusinya lagi, saya sendiri nggak pernah coba, tapi lumayan banyak orang lapor sukses dengan VCO. Itu virgin coconut oil. Mungkin kamu jelasin secara singkat VCO, virgin coconut oil itu apa sebenarnya? VCO itu virgin coconut oil itu bahasa Indonesianya adalah minyak kelapa murni. Jadi tidak melewati proses pemanasan dan proses kimia sama sekali. Ya beda dengan minyak kelapa sawit ya. VCO itu langsung diperas. Bukan dengan kelapa sawit yang kamu bandingkan. Kamu bandingkan dengan merek-merek yang biasanya di supermarket, Kara, Parco, segala macam. Itu bukan VCO karena dalam penghasilannya mereka sudah melibatkan beberapa proses. VCO adalah minyak kelapa yang paling murni dan asli, tidak melibatkan kimia atau apa. Tapi masalah VCO kita akan membahas pada kesempatan lain. Intinya lumayan banyak orang lapor sukses dengan VCO. Terus caranya? Ya caranya sih meskipun banyak di grup juga yang menganjurkan langsung aja makan 1 sendok apa 2 sendok gitu. Tapi ya kenapa harus makan 1 sendok 2 sendok? Dibikin enak aja, dicampur sama kopi. Ya kamu juga tiap hari juga kan campur sama kopi VCO-nya. Betul. Makanya, tapi bisa aja ada teman-teman yang tidak suka kopi atau apa. Dan boleh aja sih Pak 1-2 sendok makan bukan sendok tehnya, dan kemungkinan akan berhasil. Dan maaf ya, video hari ini disponsori oleh Cisitu Indah, di mana teman-teman yang barangkali mau beli VCO yang paling bagus yang berasal dari Pulau Bali, ada yang mau beli, kami atau saya recommend yang kepunyaan dari Cisitu Indah. Oke? Nah, kalau papaya, air, jalan kaki, VCO belum berhasil, ada satu senjata berat. Benar-benar senjata berat. Senjata pamungkas. Apa tuh? Oke. Itu garam Epsom, atau kamu tadi bilang sama saya di Indonesia terkenal sebagai? Garam Inggris. Garam Inggris. Walaupun namanya garam, jangan itu anggap itu sesuatu yang bikin asin. Dia sebenarnya pahit minta ampun,
tetapi seperti kami tadi bilang, itu senjata berat. Dan hampir terjamin, saya bilang 99% dengan garam Epsom, Anda pasti dalam 10 menit sampai setengah jam akan ke belakang. Bahkan saya menganjurkan sama kalian, kalau kalian sudah harus ambil senjata berat yang satu ini, alangkah baiknya jangan punya acara dan selalu punya kamar mandi dalam jarak yang dekat, karena kadang-kadang itu bisa sampai mencret. Ya, kamu jelasin dulu dong, garam Epsom itu kamu bilang bukan garam, apa itu? Oke, secara kimia garam Epsom adalah magnesium sulfat. Ya, itu saja sih. Dan itu adalah sesuatu yang sudah dipergunakan sejak ratusan tahun. Nah sekarang, kamulah yang menjelaskan di mana mereka bisa peroleh dan apakah itu sesuatu yang mahal. Nah, garam Epsom itu sebenarnya banyak sih dijual di toko-toko online ya. Bisa cari lah di Tokped, apa di Shopee lah, apa dimanapun banyak gitu loh. Harganya itu sebenarnya sangat murah. Jadi untuk 50 gram itu sekitar 15.000, 13.000 sampai 15.000 lah. Jadi gampang banget kok nyarinya sebenarnya. Ya, cuman makanya saya tadi kasih tahu atau saya nyarankan papaya, karena papaya aku bisa bilang yuk kita cari. 15 menit kita sudah dapatkan banyak warung yang jualnya. Sedangkan garam Epsom kalau kita lagi aduh gimana nggak mau keluarnya, mungkin kalau kita harus beli online ya harus tunggu 1 hari 1,5 hari lah ya. Tapi sekali lagi itu murah, barangkali ada di apotek juga. Saya nggak bisa jamin karena saya nggak pernah cari di sana. Tapi mungkin Anda telepon atau coba di apotek, barangkali mereka jual juga. Nggak perlu resep atau apa. Garam Epsom atau garam Inggris namanya. Betul. Oh iya, itu efektifnya untuk diminumnya itu kalian butuh sekitar 2-6 sendok teh untuk setiap gelas air. Dan rasanya rasanya pahit ya gitu loh. Pahit minta ampun, tapi seperti beliau barusan bilang, bisa saja Anda masukin 4-5-6 sendok teh ke dalam air sehingga menjadi pahitnya minta ampun, atau Anda jadi pintar. Anda sebaiknya langsung pakai 2 gelas aja, masing-masing cuma dikasih 2-3 sendok aja. Dengan demikian Anda mendapatkan 2 dampak positif. Dampak pertamanya adalah ya konsumsi garam Epsomnya sendiri, dan dampak keduanya adalah Anda dapat cukup banyak cairan. Karena salah satu penyebab utama dari sembelit itu juga kekurangan cairan atau kekurangan air. Ya. By the way, saya merasa tadinya kita ngomong papaya, mungkin setengahnya dari khasiat yang kita peroleh dari papayanya itu sesungguhnya juga dari air. Karena seperti saya katakan, kadar air di dalam papayanya sangat tinggi. Ya, kira-kira begitu sih. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa di-share kemana-mana. Kalau suka, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan subscribe pada channel kami. Dan kalau kalian mau melihat atau menonton video-video yang serupa seperti ini, jangan lupa nonton yang satu ini nih.